Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan median pada data kelompok. Kalau kemarin kita sudah bagaimana cara menentukan min dan modus, sekarang kita cara menentukan median. Median ini merupakan salah satu bagian dari ukuran deteksi pusat, di mana dia bisa menggambarkan kondisi data sama dengan min atau rata-rata. Kelemahan min adalah dia sangat terpengaruh pada data yang ekstrim. Contoh ekstrim begini. Ada 5 orang, ada 4 orang ya. Ada 4 orang, 4 orang ini mereka berpenghasilan 1 juta per bulan. Maka berapa rata-ratanya? Rata-ratanya adalah 1 juta. Rata-rata penghasilan 5 orang ini, 4 orang ini. Berapa mediannya? Sama ya. Mediannya adalah 1 juta. Min dan mediannya sama. Tetapi ketika kita tambah orang ke-5, di mana dia berpenghasilan 50 juta misalnya, 50 juta, maka penghasilan rata-ratanya menjadi 54 dibagi 5. 10,8 juta. Rata-rata penghasilan dari 5 orang ini menjadi 10,8 juta dan mediannya 1 juta. Dari min kedua ini, min dan median ini, data manakah yang paling akurat menggambarkan data kelima orang ini? 4 orangnya berpenghasilan 1 juta, 1 orang berpenghasilan 50 juta. Maka lebih akurat ketika kita menggunakan ukuran dari median. Min dan median ini sama-sama sekali lagi menggambarkan kondisi data tadi. Bisa jadi dalam ukuran akurasi, dia menggambarkan keseluruhan data. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana menentukan median pada data kelompok. Baik. Misalkan soalnya adalah diketahui data pengukuran berat badan dari 40 siswa Semaida. Ini soal sama dengan kemarin di min dan modus. Ya. Di sebelah kiri adalah interval, ini adalah berat badan, dan kanan adalah frekuensi. Nah, bagaimana cara menentukan median kalau datanya berbentuk seperti ini? Median yang pertama, untuk menentukan median, kita perlu menambah tabel frekuensi kumulatif pada bagian kanan. Jadi, kalau min kemarin kita perlu menambah beberapa 2 tabel gitu ya. Kalau modus kita tidak perlu menambah tabel. Kalau median kita perlu menambah tabel bagian kanan, namanya frekuensi kumulatif. Dari mana kita dapatkan ini, angka-angka ini? Gampang ya. 3 dari sini 3. Kemudian panah ini menunjukkan hasil ya. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 7, 15. 15 tambah 10, 25. 25 tambah 8, 33. 33 tambah 5, 38. 38 tambah 2, 40. Kalau kalian mendapatkan jumlah yang sama di bagian bawah, 40, dengan bagian sini juga 40, maka kalian sudah benar. Kalau keduanya ini berbeda, maka dapat dipastikan kalian melakukan perhitungan salah. Entah di bagian sini atau sini ada yang salah dalam perhitungan kalian. Setelah kita mendapatkan frekuensi kumulatif, maka kita akan masukkannya ke dalam pertama ya. Kedua, kita akan menentukan letak data menggunakan rumus letaknya. Kalau median itu kan letak, kita membicarakan tentang letak di tengah-tengah. Tengah-tengah itu bagaimana? Ya berarti N dibagi 2.
berapa datanya ini 40, jumlah frekuensi dibagi 2, 20. Nah, letak data terletak pada data ke 20. Jadi dari 3 sampai 3, 5, 7, 10, 8, 5, 2 ini dia terletak pada data yang ke-20. Letak data ke-20 ini terletak pada interval kelas keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, ada di sini. Ini ya. Ini adalah kelas median. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari frekuensi kumulatifnya. Ini berarti data 3 ke bawah ada di sini, data 8 ke bawah, 15 ke bawah, data 25 ke bawah. Maka ada di sini, 20 ke bawah. Kalau misalkan letak datanya di 30 misalkan ya. Data ke 30 berarti berada di sini. Ya. 33 ke bawah. Ini karena data terletak pada 20 ke bawah, maka dia ada di sini. 15, 25, ada di sini. Jadi pertama kita mencari ini. Kedua ya, mohon maaf. Kedua. Setelah pertama frekuensi kumulatif, kedua kita menentukan letak data. Nah, kemudian kita memasukkan hitungan tadi ke rumus. Nah, ini adalah kita tandai, ini merupakan letak kelas median. Rumusnya, median kita gambarkan dengan Hi2. Ya, median atau Hi2 sama dengan B. B adalah batas bawah kelas median, ditambah N per 2, tadi ya, letak data median, kita sudah hitung tadi. Dikurangi F2, F kapital 2 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ingat, sebelum kelas median. Kelas mediumnya ini sebelumnya adalah yang ini. Frekuensi kumulatifnya. F2 yang F kecil adalah frekuensi kelas interval. Frekuensinya bukan frekuensi kumulatif. Dan C panjang kelas. Hitung batas bawah kelas median 46 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5. Jadi N per 2 20. Ya, kemudian panjang kelas berapa? Tidak saya tulis ya. Panjang kelas kita hitung dari 46 sampai 50. 46, 47, 48, 49, 50. Panjang kelas ada 5. Nah, kita masukkan 45,5 ditambah, nah ini 20 N ya, N per 2. 20 atau di sini ya. 20 dikurangi 15 frekuensi kumulatif sebelum 25. Kalau 25 nya adalah frekuensi kumulatif kelas interval, maka sebelumnya adalah 15. 20 kurangi 15 dibagi frekuensi kelas interval 10. 10 dikali panjang kelas 5. Kita coret 5 dengan 10. Hasilnya adalah di sini ada 2. 20 kurangi 5, 15, 5, 5 per 2, 2,5, 45,5 tambah 2,5, 48. Jadi median dari data ini adalah 48. Kalau sampai kalian mendapati di sini bernilai negatif, berarti perhitungan kalian salah, karena tidak mungkin negatif. Dia akan positif. Di sini ya. Sekali lagi. N per 2, mungkin N per 2, yang paling ada kesalahan adalah menentukan F kapitalnya. Kebanyakan kesalahan ada di sini. Jadi setelah 20 dia dikurangi 25, bukan 15. Ini ya. Ada sebelum kelas interval, maka dikurangi 15. Begitu ini adalah cara menentukan median pada data kelompok. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup